Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini masih bahas soal-soal akhir semester 1, Kimia kelas 12. Kali ini bagian kedua atau part 2-nya, lanjutan dari video sebelumnya yang part 1-nya ya. Di video pertamanya itu part 1 soal nomor 1 sampai 25. Kali ini lanjutannya 26 sampai 45. Jadi ini banyak, langsung aja saya mulai ya. Nomor 26, di dalam obat batuk terdapat senyawa guaifenesin yang berfungsi mengatasi batuk berdahak. Nah, ini strukturnya. Gugus fungsi apa saja yang terdapat pada senyawa guaifenesin ini? Nah, ini udah jelas ya, ada alkohol ya, OH. Ini O seperti ini, ether. Jadi alkohol dan ether atau ether dan alkohol. Yang bravo. 27. Perhatikan struktur kimia senyawa berikut. Nama senyawa tersebut adalah, nah karena ini adalah karboksilat, udah pasti awalnya ada kata asam ya. Nomor satunya pasti di situ, di C yang ada karboksilatnya itu. Lanjut 2, 3, 4, 5. Di nomor 2 ada satu buah cabang metil. Jadi asam 2 metil. Lalu induknya, hati-hati di sini ada rangkap. Kalau 5 kan biasanya pentanoat. Ini kalau ini rangkap jadi pentenoat. Nah, N-nya itu ada di nomor 3 ya. Jadi asam 2 metil 3 pentenoat. Yang C. Nomor 28. Struktur rumus kimia senyawa yang mempunyai nama asam 3 etoksi 4 metil 2 heksenoat adalah 3 etoksi. Etoksi itu nanti ada gini ya, ada O terus ada gini 2C dari etil gitu ya, etoksi. Jadi etil yang nempel dengan O gitulah. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang E. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 3 ada inilah etoksinya. Nomor 4 ada 1 metil. Dan nomor 2 ada rangkapnya, enanya. Gitu ya. Jadi 3 etoksi, 4 metil, 2 heksenoat ada di opsi yang E. Kalau yang A udah jelas salah karena ini nggak ada karboksilatnya ya, ini kayak aldehid jadinya. Ini nggak ada COOH nya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 4 nya ada OH nih, nggak ada urusannya ya. Yang D yang mirip, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 nya ada etoksi tapi rangkapnya ada di nomor 4 sama dengan metilnya. Padahal di sini yang diminta adalah di nomor 2 rangkapnya. Udah pas yang E ya. 29. Perhatikan beberapa reaksi berikut. 3 reaksi. Reaksi 1, 2, 3 tersebut secara berturut-turut merupakan reaksi apa saja? Yang pertama ada rangkap, terus rangkapnya hilang. Udah pasti adisi. Yang kedua, ini sama aja kan, tetap ini kayak Y gitu ya. Cuma Cl berubah jadi OH. Ini namanya substitusi. Yang ketiga, dari yang rantai tunggal tiba-tiba muncul jadi rangkap. Eliminasi. Yang A. Di antara reaksi-reaksi berikut yang merupakan reaksi esterifikasi adalah: esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester, senyawa ester, dari alkohol tambah asam karboksilat. Atau terbalik juga nggak apa-apa ya. Dihasilkan nanti ester plus air. Nah, tinggal lihat aja opsi yang tepat tuh yang C. Ini alkoholnya, asam karboksilatnya, esternya, airnya. Suasananya asam ya.
yang C. 31, perhatikan reaksi berikut. Nama senyawa X, produknya ini ya, apa dari reaksi ini? Ini keton. Ya, di bal H itu diisobutil aluminium hidrida, suatu reduktor. Ya, jadi keton direduksi gitulah. Ya, kalau keton direduksi, ininya sama jumlah C-nya. Yang tadinya rangkap, dia jadi single. Terus dia jadi OH. Ya, jadi alkohol yang sekunder. Ini namanya 1, 2, 3, 4, 2 butanol yang dadu. Mungkin teman-teman kan masih ingat kalau alkohol primer dioksidasi jadi aldehid. Aldehid bisa lanjut jadi asam karboksilat. Ya. Nah, kalau ini dibalik itu namanya jadi reduksi. Ini oksidasi ke kanan, reduksi ke kiri gitu. Sama halnya dengan si keton. Alkohol sekunder kalau dioksidasi jadi si keton. Tapi kalau keton direduksi ya jadi alkohol sekunder. Maka jawabannya yang dadu. Nomor 32, di antara alkohol berikut apabila dioksidasi dengan oksidator lemah seperti PCC yang akan menghasilkan keton yang mana? Seperti nomor 31 tadi ya, penjelasan saya. Alkohol primer dioksidasi jadi aldehid. Ini lanjut menjadi asam karboksilat. Alkohol sekunder kalau dioksidasi jadi keton. Jadi kita cari aja alkohol sekunder di antara A, B, C, D, E ini. Nah, tipsnya gini. Kalau yang posisi 1 itu akan jadi primer ya. Jadi jangan dipilih nih. Termasuk etanol kan tuh di posisi 1 juga OH-nya ya. Opsinya C atau D. Kalau bongkar yang C, butanol itu kan C-nya ada 4. Di posisi 2 ada OH. Posisi 3 ada metil. Kita fokus ke OH-nya itu nempel di C mana. Nah, C ini kan tangannya ada 2 yang berikatan dengan C. Ini C sekunder. Berarti alkoholnya juga alkohol sekunder. Yang D kita bongkar juga. C tangan ini ada 4 butanol. Posisi 2 ada metil. Posisi 2 juga ada OH. Maka C yang mengikat OH ini kan dia mengikat 3 C lain. Maka dia tersier. Paham ya? Jadi 32 opsi yang tepat yang C. 33, beberapa kegunaan senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 ya. Nah, alkohol itu ditunjukkan oleh nomor berapa saja kegunaannya. Antiseptik ya alkohol lah. Bahan bakar juga bisa ya. Pengawet preparat ini formalin ya. Biasanya formalin lah. Obat bius bisa kloroform. Bisa juga ether ya. Pemberi aroma ini senyawa-senyawa asam. Ini ester lah. Pemberi aroma itu ester. Jadi untuk alkohol 1 dan 2 yang lebih tepat. Yang A. Hasil reaksi antara etanol dengan kalium dikromat dalam suasana asam adalah etanol itu adalah alkohol yang primer ya. CH3, C, H2OH. Dioksidasi akan jadi aldehid dulu, COH. Lalu oksidasi lanjut menghasilkan asam karboksilat. Nah, ini semuanya suasana asam. Nah, kalau yang ini jawabannya ada nggak ya? Ada nih, asetaldehida. Asetaldehid. Ini juga ada, asam etanoat. Lah, ya antara 2 inilah ya. Karena alkohol primer bisa 2 kali ya. 2 kali oksidasi dia, lanjutan. Oke, antara A dan B. 35 di antara pasangan senyawa berikut yang dapat dibedakan dengan reaksi Lucas adalah. Reaksi Lucas ini gunanya untuk membedakan
antara alkohol primer dengan sekunder dengan tersier. Nah, jadi nanti direaksikan mana yang duluan menghasilkan endapan putih. Nanti yang tersier lebih cepat. Ya intinya bedain ini primer, sekunder atau tersier ya alkoholnya gitu. Maka pasti yang tepat adalah yang A. Sama-sama alkohol kan? Yang satu ini tersier, yang ini primer. Ini karboksilat, salah. Ini alkena, ini keton, salah. Aldehid, keton, salah. Alkohol dengan eter, salah. Pokoknya intinya alkohol dengan alkohol untuk reaksi Lucas itu ya. Yang A35. 36 di antara ester berikut yang memberi aroma pisang adalah, nah aroma pisang itu si amil asetat ya, esternya. Jadi ada amil itu C5 atau pentil ya, pentil asetat. C-nya 5 berarti yang ini C. Ini dia C5, 1, 2, 3, 4, 5. Asetatnya yang mana? Ini. Ada 2C kan asetat. 36C ya. 37, ini ada data untuk 3738. Reaksi di atas merupakan reaksi apa? Paham gugus ya? Ini adalah ester. Ester tambah air menghasilkan asam karboksilat tambah alkohol. Kebalikan dari esterifikasi, yaitu hidrolisis. Karena kita tambahkan H2O. Yang C, 37. 38 nama senyawa yang dihasilkan. Nah ini alkoholnya C-nya 2, etanol. Karboksilatnya C-nya ada 3, asam propanoat. Jadi asam propanoat dengan etanol. Ada nih yang dadu. Tiga 39 berikut contoh beberapa asam lemak. Ada 4. Senyawa yang merupakan asam lemak jenuh ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Jenuh itu artinya ikatan-ikatannya itu tunggal. Nggak ada rangkap lah pokoknya. Ini ada rangkap, salah. Ada rangkap, salah. Udah pasti jawabannya 1 dan 3. Bravo. 40, reaksi yang digunakan untuk membedakan aldehid dengan keton adalah Fehling. Aldehid dengan Fehling nanti akan menghasilkan endapan merah bata. Sedangkan keton dengan Fehling nggak bereaksi. Gitu ya. Seizev itu untuk pembentukan alkena ya, dari haloalkana. Lucas tadi ya, bedain alkohol primer, sekunder, atau tersier. Grignard ini banyak ya, untuk membentuk alkohol, untuk membentuk alkana juga. Wurtz ini reaksi pembentukan alkana dengan mereaksikan, kalau nggak salah, haloalkana dengan Na, logam natrium. Tapi aldehid dengan keton dibedakan untuk reaksi dengan reaksi Fehling, yang A. 41 dan 42 ini ada data lagi. 41 berdasarkan reaksi tersebut senyawa A-nya apa? Ini 1, 2. Jadi kalau saya mau buat gini, CH3, CH2, Cl. KCN. Hasilnya apa gitu kan? Tukar-tukaran aja Cl dengan si Cn. Tukar tempat. Jadi CH3, CH2, Cn. Tambah KCl. Ini yang ditanya ini ya. Ini namanya 1 cyanoetana. Yang C. Nomor 42, hasil akhir pada 2 tahap reaksi tersebut adalah, maksudnya mungkin yang B ini ya, produk akhirnya itu apa? Jadi kita tinggal reaksikan aja tadi yang 1 cyanoetana ini. CH3, CH2, Cn ini reaksikan dengan air. Biasanya ini pakai asam ya. Nanti akan jadi, bawa aja deh.
CH3, CH2, COOH. Jadi karboksilat dia. Nanti ada lepas NH4+. Gitu ya. Jadi C-nya ada 3. Nah, jadi di sini dia ada 1, 2, 3. Makanya namanya jadi asam propanoat. Yang bravo. (43) alasan yang paling tepat untuk mengurangi penggunaan freon sebagai pendingin AC itu karena freon itu gini ya, freon itu senyawa yang stabil ya. Jadi kalaupun dia lepas gitu keluar gitu, dia nggak bereaksi dengan gas-gas di sekitarnya. Sampai nanti dia di atas itu tuh ketemu dengan ozon baru bereaksi. Makanya lama-kelamaan lapisan ozon itu menipis atau bahkan berlubang. Makanya dia dapat menyebabkan lubang ozon yang dadu ya. 44 fluoten dengan nama UPEC 1 bromo 1 kloro 2,2,2 trifluoroetana merupakan pengganti ether dan kloroform sebagai obat bius atau obat anestesi pada operasi bedah. Nah, struktur fluoten itu yang mana? 1 bromo 1 kloro, artinya bromo dan kloro ada di C yang sama. Nih, ini juga, ini salah, ini beda tempat CRBR-nya, ini juga bisa. Lalu ada trifluoro, ada 3 buah F, ini cuma 2, salah. Ini mungkin, ini mungkin. Lalu etana itu C-nya ada berapa? Ada 2. Ini C-nya 1, 2, 3. Salah. Ini C-nya 2, benar. Yang bravo. Terakhir, 45. Perhatikan reaksi berikut. Ini Grignard ya, tambah H2O. Senyawa yang dihasilkan adalah, jadi tinggal putus aja nih. Ya, jadi ada C sebanyak 3 kan? 1, 2, 3. Terus tambah MgXOH. Udah, 3 ini apa? Propana. Ya, jadi Grignard ditambahkan dengan air akan menghasilkan senyawa alkana. Sesuaikan dengan banyaknya C-nya saja. Oke, 45C. Habis ya, soal akhir semester 1 yang kelas 12 part 2-nya. Part 1 ada di video sebelumnya. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa bantu ya buat teman-teman yang sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya teman-teman, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.